تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, ini pertemuan kita yang ke-9 mengkaji tentang sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih dalam pembahasan kitab Al-Alfiyah Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala tentang sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali saya ingatkan bahwa buku yang kita baca ini Alfiyah Imam Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala ini merupakan salah satu rujukan penting yang taksili, sangat mendasar, yang meringkas tentang ilmu sirah kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau kumpulkan dari berbagai sumber yang terpercaya di dalam sirah ini, dan beliau melengkapi banyak pembahasan terkait dengan sirah yang terpisah di sana sini atau terpecah di sana sini di buku-buku para ulama rahimahullahu ta'ala. Beliau kumpulkan di dalam satu pembahasan. Baik, sejatinya malam ini kita akan memasuki pembahasan tentang hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi masih ada satu bab yang kita belum baca, yaitu tentang masalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah Arab untuk mengikuti Islam dan membela agama Islam. Dan di dalam pembahasan ini ada dua kejadian yang sangat besar di dalam sejarah yang dicatat oleh para ulama di dalam pembahasan sirah. Iya. Jadi mungkin tema kita di malam hari ini, di pertemuan yang ke-9 ini, kita akan berbicara tentang kejadian ini dan apa yang terkandung di dalamnya dari Bai'atul Aqabah yang pertama dan yang kedua. Pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik darinya. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita akan mulai membahas tentang hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Baik, saya mulai dulu dari membaca keterangan penulis rahimahullahu ta'ala di halaman 66 dari buku panduan di bait syair yang ke 236. Beliau beri judul di sini, berkata Al-Hafidh Ahmad ibn Abdurrahim Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala, Dzikru ardin Nabi sallallahu alaihi wasallam nafsahu ala al-qabail wa bai'atil ansari lahu sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kata beliau, bab penyebutan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah dan tentang baiat orang-orang Al-Ansar terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Baik. Jadi di sini di penggalan kisah tentang sirah yang dibawakan oleh Al-Iraqi di sini, secara garis besar ada dua hal yang ingin beliau terangkan. Yang pertama, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah. Kemudian yang kedua, bagaimana kaum Al-Ansar menjawab tawaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian dari situ berlanjut kejadian-kejadian yang dicatat di dalam sejarah pembeatan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
di musim haji yang disebut dengan nama Bai'atul Aqabah. Iya. Yang kita akan terangkan insyaallah taala tentang hal tersebut. Kata Al-Iraqi rahimahullahu taala, wa arada an-nabiyyu nafsahu ala qabilatin liyahsula iwa'uhu min ba'dihim yuballighu risalatallahi fakullun yanza'u ilaihim asyaitanu hatta yu'ridu an qawlihi wa yahza'u wa yarfidu hatta ataha Allahu lil ansari fastabaqu lil khairi bi ikhtiyari. Ya. Kata beliau, wa arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nafsahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan dirinya. Iya. Menawarkan dirinya. Ini kejadian di musim haji. Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkannya. Dan dimaklumi ya bahwa ini sudah fase Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Islam secara terang-terangan. Apa yang beliau dakwakan itu beliau sampaikan secara terang-terangan. Maka beliau tawarkan dirinya kepada ala qabilatin qabila, terhadap qabilah. Ya, jadi bukan penawaran umum begitu. Kalau berbicara di satu tempat didengar oleh semuanya, tapi beliau juga mendatangi qabilah per qabilah. Iya. Langsung didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi mengatakan bahwa ini kejadiannya di Arafah. Beliau menyampaikan hal tersebut. Iya. Baik. Dan telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadits di masa itu beliau berkata, ala rajulun ya'ridu alayya qaumahu aina quraisyan mana'uni an uballigha risalata rabbi. Tidakkah seorang lelaki menawarkan kaumnya terhadap diriku karena orang-orang Quraisy telah melarang saya. Karena orang-orang Quraisy telah melarang saya untuk menyampaikan risalah dari Rabbku. Itu makna Nabi menawarkan dirinya. Jelas ya? Baik. Dan akan lebih lengkap lagi karena di dalam baiat yang diambil oleh Nabi terhadap siapa yang menerima dakwanya, itu dijamin oleh Nabi sorga apabila dia menerima dari keislaman dan membela Islam tersebut dan memenuhi baiat yang diambil terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ala rajulun ya'ridu alayya qaumahu. Adakah seorang lelaki yang menawarkan kaumnya terhadapku? Iya. Jadi siapakah yang berani mengatakan dia ikut kepada saya, lalu dia datang kepada kaumnya, kemudian dia tawarkan kepada kaumnya, masuklah kalian ke dalam Islam dan kita bersama-sama membela dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kenapa beliau berkata seperti itu? Kata beliau, fa inna Quraisyan qad mana'uni, karena orang-orang Quraisy telah melarang saya. Jadi beliau sudah menyampaikan udzur ya, kaumnya sendiri beliau dakwahi, kaumnya tidak mau mengikutinya, orang-orang Quraisy. Iya. Karena itu kalau beliau tawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah, maka itu adalah hal yang apa? Hal yang masuk akal. Perkara yang diterima. Perkara yang diterima oleh manusia. Baik. Aina Quraisyan qad mana'uni, karena orang-orang Quraisy telah melarang saya an uballigha risalata rabbi, untuk menyampaikan risalah dari Rabbku. Di sebagian riwayat kalama rabbi, karena orang Quraisy telah melarangku untuk menyampaikan firman dari Rabbku. Iya. Menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud kalam Rabbnya adalah siapa? Adalah Al-Quranul Karim. Yang
dimaksud kalam Rabbnya adalah Al-Quran Al-Karim. Dan itu tidak diingkari makna Allah berfirman, berucap oleh orang-orang Arab. Iya. Ini masalah mereka terima agama atau tidak. Bukan masalah Allah Subhanahu wa taala memiliki firman atau tidak. Memiliki sifat kalam atau tidak. Jelas ya? Karena orang-orang kafir di masa dahulu dari kaum musyrikin itu tidak dikenal, mereka mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah kecuali nama Ar-Rahman. Kecuali nama Ar-Rahman. Beda dengan sebagian manusia di belakang ini, ya, mereka mengingkari dari nama-nama dan sifat-sifat, sebagian nama ditakwil dan seterusnya. Dan ini tidak dikenal sampai di kalangan kaum musyrikin, mereka tidak mengenal hal tersebut. Karena itu dari suatu hal yang ajaib kalau ada di antara umat Islam yang mengingkari hal itu. Jadi maksudnya di sini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan dirinya kepada qabilah. Iya. Tabliq qabilatin qabilah, satu qabilah kemudian qabilah yang lainnya. Liyahsula iwa'uhu min ba'dihim. Untuk apa? Agar supaya ada yang melindungi beliau. Ada yang meneduhi beliau. Ada yang membawa beliau. Iya. Yuballighu risalatallahi, untuk menyampaikan risalah Allah. Untuk menyampaikan risalah Allah, itu tujuannya. Untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Kata Ali Raqi, fakullun yanza'u ilaihimu syaitan hatta yu'ridu an qawlihi wa yahza'u wa yarfudu. Iya. Fakullun yanza'u, semuanya telah diberi makar oleh syaitan. Iya. Semuanya telah dibisiki oleh syaitan, diganggu oleh syaitan, hatta yu'ridu, sampai mereka berpaling dari ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Sampai mereka berpaling dari ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa yahza'u, dan mereka mengolok-olok hal tersebut, wa yarfudu, dan mereka menolaknya. Dan mereka menolaknya. Iya. Baik. Dan disebutkan ya di dalam riwayat-riwayat, mungkin sebagiannya kita akan baca nanti, bahwa tiap kali Nabi menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah, orang-orang Quraisy mengikutinya dari belakang. Dan mereka berkata, hati-hati kalian dari anak muda Quraisy ini. Iya. Jadi terus Nabi SAW menawarkan keislaman kepada kabilah-kabilah Arab, hatta atahallahu lil ansari fastabaqu lil khairi bi ikhtiyari, sampai Allah Subhanahu wa taala memudahkan, Allah Subhanahu wa taala melancarkan kaum Al-Ansar, mereka lah yang bersegera kepada kebaikan dengan pilihannya sendiri. Iya. Maksudnya mereka lah yang menjawab tawaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka lah yang bersegera kepada kebaikan dengan pilihannya sendiri. Iya. Al-Ansar ini laqab Islami ya. Laqab Islami. Kenapa dikatakan Al-Ansar? Ya. Karena mereka adalah yang menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menolong agama. Makanya diberi gelar yang diabadikan untuk mereka kebaikannya di dalam Al-Quranul Karim, dibaca hingga hari kiamat. Kaum Al-Ansar. Yang dimaksud dengan kaum Al-Ansar itu dua kabilah. Ada dua kabilah. Kabilah Al-Aus dan kabilah Al-Khazraj. Dua kabilah. Iya.
Qabilah Al-Aus dan Qabilah Al-Khazraj. Inilah yang disebut Al-Ansar. Jadi semua sahabat yang berasal dari dua qabilah ini, maka itu disebut sebagai orang-orang Al-Ansar. Iya. Maka dengan pilihan mereka sendiri, mereka menjawab dari keislaman, dan bisa juga diartikan dengan pilihan di sini, maksudnya Allah yang memilihkan untuk nabinya orang-orang Al-Ansar. Dan ini juga boleh. Karena mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sahabat Nabi itu bukan orang sembarangan. Seorang yang menyandang predikat sebagai sahabat Nabi itu bukan orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang pilihan. Nah, itu syah di dalam Musnad Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwa Allah ketika akan mengutus Rasulnya, mengutus Nabi-Nya Nabi Muhammad, Allah melihat ke hati hamba. Maka tidak diketemukan ada hati yang lebih baik daripada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dipilihlah beliau sebagai nabinya. Kemudian setelah itu Allah melihat lagi ke hati hamba. Maka tidak diketemukan hati yang lebih baik daripada hati para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dipilihlah mereka sebagai sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Sebagaimana kaum muhajirin yang masuk Islam terdahulu di Mekah, itu pilihan-pilihan Allah untuk nabinya. Demikian pula di antara kabilah yang ditawari oleh Nabi ini, sekian banyak kabilah yang berkumpul di musim haji, ya, yang menjawab Nabi cuman kaum Al-Ansar saja. Mereka ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya. Iya. Kata beliau, "Fayuslimul wahidu minhum wa yuslimu bihi jami'u ahlihi faruhimu." Maka salah seorang di antara mereka masuk Islam. Ya, maksudnya yang kaum Al-Ansar ini di antara mereka yang berjumpa dengan Nabi pertama kali, kalau ada di antara mereka yang masuk Islam pada hari itu, maka begitu dia kembali ke kota Madinah, dia tawarkan kepada kabilahnya, kepada keluarganya untuk masuk Islam, maka seluruh keluarganya masuk Islam. Semuanya masuk Islam. Faruhimu. Maka mereka pun dirahmati. Mereka dirahmati karena menjawab seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Jadi ini dari keistimewaan kaum Al-Ansar radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya, muncul di sini pertanyaan. Berapa jumlah sahabat dari Al-Ansar yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang siap untuk membela beliau ketika beliau menawarkan dirinya terhadap kabilah-kabilah? Iya. Al-Iraqi menjelaskan di sini, laqiya sittan aw thamaniyan lada aqabatin da'ahumu ilal huda. Iya. Beliau menjumpai 6 atau 8 orang di sisi Aqabah. Iya. Di sisi Aqabah. Aqabah ini nama tempat ya, yang dimaklumi. Ya, kita kalau di musim haji ada namanya melempar apa? Di tanggal 10 Dzulhijjah melempar jamrah Al-Aqabah. Nah, itu Al-Aqabah namanya. Ya, tempat yang jamrah yang paling terakhir, karena ada 3 jamrah. Yang paling terakhir, kalau kita berjalan dari Mina menuju ke Mekah. Nah, jamrah yang paling terakhir ini, itu batasan antara Mina dan Mekah. Setelah itu langsung masuk Mekah. Jelas ya? Nah, itu namanya Aqabah. Tempat itu namanya Aqabah. Nah, disitulah para sahabat itu berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, da'akumu ilal huda.
Nabi mengajak mereka kepada petunjuk. Jadi bukan sekedar ditawarkan siapa yang membawa saya kepada kaumnya, ya, siapa yang berani membela saya. Tidak, diberikan dakwah dulu. Diterangkan apa ruh dari Islam itu. Apa Islam yang akan mereka bela. Jelas ya? Nah, begitu cara seorang mengajak kepada Islam. Iya. Jadi orang-orang terdahulu itu kalau dikatakan masuk Islam, mereka masuk Islam dengan pengetahuan terhadap Islam itu apa. Dan tahu konsekuensi di belakang keislaman tersebut. Iya. Baik. Jadi sebutkan di sini sahabat yang berjumpa dengan Nabi itu ada 6 atau 8 orang. Iya, disebutkan kata atau di sini oleh penulis rahimahullahu taala karena memang ada sesuai dengan apa yang datang ya di dalam pembahasan buku-buku sirah, ada yang menyebutkan jumlahnya 6 orang, dan ada yang menyebutkan jumlahnya 8 orang. Ya, 6 orang ini ada yang mengatakan namanya adalah As'ad bin Zurarah. Yang pertama, yang kedua Auf ibn al-Harith bin Rifa'ah. Iya. Ini 2 sahabat dari Bani Najjar dan Bani Ruzaik. Baik. Kemudian yang ketiga itu baik. Jadi yang ketiga namanya Rafi' ibn Malik. Beliau dari Bani Salimah. Ya, Bani Salimah ini terkenal ya di kota Madinah. Antum tahu ada masjid di Madinah namanya Masjid Qiblatain. Pernah dengar? Masjid Qiblatain. Nah, itu nama orang-orang belakangan. Kalau nama dahulunya Masjid Bani Salimah. Nama dahulunya. Ini masjidnya mereka. Kenapa disebut Masjid Qiblatain? Karena katanya di masjid itu kaum muslimin sholat menghadap kedua kiblat. Nah, itu ada kisahnya ya. Jadi kiblat itu berubah. Tadinya kan kiblat kaum muslimin menghadap ke Baitul Maqdis tadinya. Setelah itu berubah kiblat menghadap ke mana? Ke Ka'bah. Nah, begitu turun wahyu bahwa kiblat sudah berubah, para sahabat di Bani Salimah sedang sholat asar. Mereka masih menghadap ke mana? Ke kiblat Baitul Maqdis. Nah, maka sementara sholat, ada seorang sahabat yang baru saja dia hadir sholat di Masjid Nabawi bersama Nabi. Dia melewati Masjid Bani Salimah ini. Orang-orang sementara sholat di situ. Maka sahabat ini berkata, saya baru sholat bersama Nabi dan kiblat sudah berubah. Dia berbicara dan para sahabat sedang sholat. Ya, dan boleh ya bicara kepada orang sholat kalau memang ada keperluan. Ada keperluan, tidak ada masalah. Nah, orang sholat itu mendengar ucapan tidak ada masalah. Bukan artinya orang khusyuk itu seakan-akan dunia ini jadi hampa kalau dia sholat khusyuk. Ya, itu cuma di kalangan orang sufi saja. Ya, jadi seakan-akan orang sholat itu dia khusyuk, seakan-akan dunia menjadi hampa, tenang. Ya, saya nggak tahu ya apakah akalnya yang hilang atau memang seperti itu yang dia tidak sadar sama sekali atau bagaimana. Karena Nabi SAW orang yang paling khusyuk. Begitu ada anjing hitam mau lewat, beliau lihat juga anjing hitam, beliau jalan ke depan. Sehingga anjing hitam lewat di mana? Di belakang beliau. Karena kalau anjing hitam lewat di depan beliau akan apa? Terputus sholatnya. Jadi khusyuk itu jangan dibahasakan dengan perasaan. Ya, khusyuk itu adalah suatu makna diterangkan di dalam syariat. Maka begitu para sahabat ini sedang sholat, ya, yang berlalu ini, yang hadir sholat bersama Nabi berkata, saya sholat, barusan sholat bersama Nabi. Kiblat sudah berubah ke Mekah. Maka sementara sholat, para sahabat ini berbalik arah kemana? Berputar arah ke selatan, menghadap ke Ka'bah. Ya, selatannya kalau kota Madinah selatan, kalau kita kan ke barat. Kalau kota Madinah di arah selatan kiblatnya. Baik. Jadi ini Bani Salimah. Nah, ini sahabat yang ketiga ya. Yang pertama masuk Islam dari kaum Al-Ansar. Rafi' bin Malik. Ya, dan disebutkan beliau yang paling pertama di antara 6 orang. Baik.
Kemudian berikutnya adalah Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir itu yang keempat. Dan yang kelima adalah Jabir ibnu Abdillahi ibn Ri'ab. Jabir bin Abdillahi bin Ri'ab. Itu lengkap namanya ya. Jangan ada yang menyangka Jabir bin Abdullah yang biasa meriwayatkan hadis. Itu lain lagi ya. Itu nama lengkapnya Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram. Itu akan ada nanti kisahnya di Baitul Aqabah yang kedua. Baik. Kalau ini Jabir bin Abdullah bin Ri'ab radhiyallahu taala anhu. Baik. Ada yang mengatakan sebagai ganti dari Jabir di sini, ada yang menyebut Ubadah ibnu Samit radhiyallahu taala anhu. Iya. Baik, berikutnya dikatakan di sini itu sudah berapa tadi? Hah? Sudah 5 ya? Iya. Kemudian ada yang menambah Ubadah ibn Samit sebagai yang keenam juga. Ada yang menambah Ubadah ibn Samit sebagai yang keenam. Dan ada yang menyebutkan yang keenam adalah Qutbah. Ya, Qutbah. Beliau dari Bani Sawad. Baik. Jadi itu beberapa orang sahabat yang pertama masuk Islam. Jadi ada 6 atau 8 atau 8. Nah, 8 di sebagian riwayat ada yang menambah Abul Haytham ibn Tayhan. Abul Haytham bin Tayhan. Dan ada yang menambah Mu'ad bin Afra. Mu'ad bin Afra. Iya. Baik. Tapi ini ada pembahasannya di kalangan ahli sirah. Dan sebagian ulama ada yang melemahkan ini. Penyebutan yang sampai 8 orang. Karena yang populernya cuma berapa? 6 orang saja. Itu yang populernya. Baik. Jadi 6 orang ini yang didakwai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kali masuk Islam dari karangan orang-orang Ansar. Da'ahumu ilal huda. Nabi memanggil mereka, mendakwai mereka kepada petunjuk. Fa'amanu billahi, thumma raja'u liqaumihim yad'unahum fasami'u hatta fashal islamu, thumma qadima fi qabilin minhum wa mimman aslama. Iya. Kan Nabi mengajak mereka semua kepada petunjuk. Iya. Mengajak mereka kepada petunjuk, mereka pun beriman. Mereka pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma raja'u, kemudian mereka kembali ya, liqaumihim, kepada kaumnya, mendakwai mereka. Maka fasami'u, kaumnya pun mendengar dakwah itu. Ya, mereka taat. Hatta fashal Islam, sampai Islam tersebar. Coba bayangkan ya, dari 6 orang ini, ya mereka mengajak keluarganya, dan keluarganya semuanya ikut. Maka tersebarlah Islam di tengah kabilah Aus dan Khazraj. Ya. Thumma qadima biqabilin minhum wa mimman aslama. Maka di tahun berikutnya, ya, di tahun berikutnya datanglah dari orang-orang Ansar, orang yang masuk Islam itu tadi ditambah lagi dengan beberapa orang. Ya, libaiatin. Untuk apa mereka datang? Untuk membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penyebutan Baiatul Aqabah yang pertama. Ya. Baiatul Aqabah yang pertama. Berapa orang yang datang? Bi'ful ladina salafu. 2 kali lipat dari yang telah berlalu. Kalau 6 orang berarti berapa jumlahnya? 12 orang. Iya. Baik. Kabi'atin nisa'i thumman sarafu. Isinya seperti baiat Nabi kepada perempuan. Iya. Apa baiat Nabi kepada perempuan? Itu yang di akhir surah Al-Mumtahanah. Kita akan kaji ya nanti isi baiatnya. Kita baca lengkap dulu ucapan penulis. Thumman sarafu, kemudian mereka pulang lagi ke kota Madinah. Thumma ata min qabilin sab'una wa nayyifun. Fabaya'uhu yukhfuna. Iya.
bai'atahum lailan wa ni'mal bai'atu jazaa'u man bai'a fiha al-jannatu. Ya. Jadi selesai Bai'atul Aqabah pertama, mereka pulang 12 orang ini. Di tahun depannya datang lagi lebih dari 70 orang. Datang lebih dari 70 orang. Akan datang nanti berapa rinciannya ya. Ya umumnya orang-orang menyebutkan laki-laki jumlahnya 73 dan perempuan ada 2 orang. Jadi semuanya berapa? 75. Ada yang mengatakan kurang daripada itu. Baik. Fabaya'uhu yukhfuna. Di kejadian bai'at yang kedua ini, mereka membai'at Nabi, tapi mereka menyembunyikan bai'at mereka di malam hari. Kejadiannya itu, bai'atnya di malam hari. Di tanggal 13 Dzulhijjah. Di malam tanggal 13. Iya. Sebab kalau tanggal 13 itu artinya mulai dari malam ya, kalau Arab. Kalau hitungan kalender kita di Islam, mulai maghrib tadi itu sudah masuk tanggal baru. Jelas ya? Karena itu kalau jam Arab sekarang ini sudah jam 1.30 menit kalau jam Arab. Karena mereka menghitung kosong-kosongnya di jam berapa? Di terbenamnya matahari dihitungnya. Jelas ya? Baik. Itu kalau jam yang dipakai oleh kaum muslimin. Karena dari situ bermulainya apa? Bermulanya hari di dalam Islam, mulai dari malam. Ya, saya ingat ya awal kali saya datang ke Yaman itu belajar, diumumkan pelajaran, dibuka pelajaran begini pada jam sekian. Jamnya kok bilangnya jam 1 jam ini. Jam Arab dia pakai. Ya, jadi awal kali itu saya banyak keliru karena saya nggak tahu jam. Ternyata setelah diterjemahkan baru ditanya jam berapa yang dimaksud, dia sebut pakai jam yang biasa kita pakai, baru kita paham ya. Baik. Jadi mereka berbaiat di tanggal berapa? Tanggal 13 di malam hari. Iya, lailan. Wa ni'mal bai'atu, dan itu adalah sebaik-baik baiat. Jazaa'u man bai'a fihal jannah. Balasan orang membaiat adalah apa? Adalah surga. Balasan orang yang berbaiat adalah surga. Iya. Jadi ini kesimpulan kisahnya. Iya. Terkait dengan bagaimana kejadian para sahabat Al-Ansar radhiyallahu taala anhum masuk Islam. Ya, mereka menjawab dakwah Nabi. Kemudian setelah itu datang dari kaum Al-Ansar ke musim haji 2 kali. Itulah kejadian yang pertama, kedatangan 12 orang itu disebut sebagai bai'atu wala ya'sinaka fi ma'ruf fabayi'hunna wastaghfir lahunna Allah innallaha ghafurur rahim. Itu isi bai'atnya. Bai'at untuk para perempuan. Di kejadian para sahabat yang masuk Islam di Mekah dari kalangan kaum muhajirin. Nah, para muhajirat, para sahabiat muhajirat, itu mereka bai'atnya ini. Iya, isinya ada 6 ini. Ini yang dibaca di surah Al-Mumtahanah. Maka bai'at untuk perempuan ini yang disebut di surah Al-Mumtahanah, itu pula isi bai'at di malam Lailatul Aqabah yang pertama terhadap 12 orang sahabat yang masuk Islam itu. Jelas ya? Itu datang riwayatnya di dalam hadits Ubadah ibnu Samit radhiyallahu taala anhu, riwayat Bukhari dan Muslim. Ubadah ibnu Samit bercerita tentang isi baiatnya. Kenapa? Karena beliau termasuk pelaku sejarah, hadir. Ya, Ubadah ibnu Samit termasuk orang yang paling pertama masuk Islam dari kaum Al-Ansar. Ya, dan ketika masuk Islam, mereka pulang ke kampungnya, kemudian mendakwai kaumnya masuk Islam. Maka tahun berikutnya datanglah ke kota Madinah untuk melakukan baiat kepada Nabi. Itulah yang disebut dengan baiat Al-Aqabah yang pertama. Atau disebut juga dengan baiat apa? Baiatun Nisa. Ya. Jadi hati-hati ya di situ. Kalau ditanya apa itu baiatun Nisa,
nama lain dari Bai'atul Aqabah yang pertama. Kenapa disebut Bai'atun Nisa? Jangan ada yang menjawab karena banyak perempuan yang bai'at di situ. Nah, itu keliru ya. Tapi karena isinya sama dengan apa? Poin-poin bai'at untuk para perempuan yang sudah diambil sebelumnya oleh Nabi dari para sahabiat. Baik, jadi saya ulas lagi. Yang masuk Islam yang pertama berapa orang? 6 orang. Siapa tadi? As'ad bin Zurara, yang pertama. Kemudian yang kedua, Auf ibn al-Harith. Yang ketiga, Rafi' bin Malik. Yang keempat, Qutbah bin Amir. Iya. Dari Bani Salimah juga. Kemudian yang kelima, Uqbah ibn Amir. Kemudian yang keenam, Jabir bin Abdillahi bin Ri'ab. Ada yang mengatakan ganti dari Jabir adalah siapa? Ubadah ibn Samit. Ini silam pendapat ya dalam masalah gantinya. Ya. Adapun ini yang pertama masuk Islam. Tahun berikutnya mereka datang di Bai'at Aqabah yang pertama untuk membai'at. Jumlahnya berapa? 12 orang. Nah, itu yang ditambahan ini. Ya. Siapakah mereka yang ada di tambahan? Yang pertama Mu'ad ibn al-Harith bin Aufara. Kemudian yang kedua Dakwan bin Abdi Qais. Iya. Baik. Beliau ini termasuk sahabat yang mati syahid di perang Uhud. Kemudian yang ketiga, di Bai'atul Aqabah ini hadir Ubadah bin Samit. Di sini dipastikan dia hadir. Di Bai'atul Aqabah. Ubadah bin Samit. Iya. Kemudian yang berikutnya, Yazid bin Tha'labah bin Hazmah. Beliau juga meninggal di perang Uhud. Kemudian berikutnya, Abbas bin Ubadah bin Nadlah. Ya. Kemudian berikutnya, Abul Haytham bin Tayhan. Itu tadi yang dikatakan wakilah Thamaniyah. Dia sebenarnya ada di Bai'atul Aqabah. Dan yang berikutnya adalah Uwaim bin Sa'idah. Uwaim bin Sa'idah. Baik. Jadi ini semuanya nama-nama sahabat yang hadir di Bai'at Al-Aqabah yang pertama. Baik. Kalau begitu isi bai'atnya apa? Ini yang kita akan baca bagaimana Ubadah bin Samit menuturkan. Walaupun 6 poin isi bai'atnya sudah bisa dipetik dari ayat ya. Karena para ulama mengatakan sama. Ya, isi bai'at perempuan dengan bai'at di malam di apa namanya Bai'atul Aqabah yang pertama. Baik. Jadi Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu beliau menuturkan bahwa pada Bai'at Al-Aqabah yang pertama Nabi bersabda, "Ta'alau bai'uni." Mari kalian. Hendaknya kalian membai'at saya. Terhadap beberapa hal. 1, Allah tusyriku billahi syai'an. Jangan kalian berbuat kesyirikan terhadap Allah dengan sesuatu apapun. Ini apa namanya? Poin yang pertama dari isi bai'at. Yang kedua, wala tasriku, dan jangan kalian mencuri. Yang ketiga, wala taznu, dan jangan kalian berzina. Yang keempat, wala taqtulu auladakum, jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Yang kelima, wala ta'tu bibuhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum. Jangan kalian mendatangkan kedustaan yang kalian ada-adakan dari depan maupun dari belakang kalian atau dari bawah kaki kalian. Kemudian yang keenam, wala ta'suni fi ma'ruf, jangan kalian bermaksiat kepadaku pada hal yang ma'ruf, pada perkara yang ma'ruf. Kemudian kata Nabi, "Paman wafa minkum," siapa di antara kalian yang memenuhi bai'atnya, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya ditanggung oleh Allah. Wa man asaba min dzalika syai'an, dan siapa yang terhadap bai'at ini dia melanggar, fa uqiba bihi fid dunya, kalau dia sudah disiksa di dunia, fahuwa lahu kafarah, maka itu adalah kafarah bagi dia. Wa man asaba min dzalika syai'an fasatarahu Allah fa amruhu ila Allah, in syaa'a aqabahu wa in syaa'a afa anhu. Dan barang siapa yang tertimpa sebagian dari maksiat ini lalu Allah menutupi dia, maka perkaranya kembali kepada Allah. Kalau Allah berkehendak dia akan disiksa, dan kalau Allah berkehendak dia akan dimaafkan. Baik. Perhatikan ya, jadi mereka ini membai'at masuk Islam itu bukan
di atas sebuah masalah yang tidak diketahui. Hal yang jelas. Iya. Nah, ini perlu kita cermati ya, poin-poin baiat yang diambil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan perlu kita pahami bagaimana pentingnya poin-poin ini di dalam mengembangkan Islam dan memperkuat kaum muslimin. Yang pertama tentang tauhid. Nah, ini pokok yang pertama. Tidak boleh berbuat kesyirikan. Sebab ini inti Islam, inti dakwah para nabi dan para rasul, yaitu inti tegaknya sebuah negara Islam adalah tauhid. Baik. Yang kedua, pengharaman mencuri. Pengharaman mencuri. Sebab kalau mencuri ini ada, berarti kezaliman banyak terjadi. Kezaliman banyak terjadi. Nah, inilah yang akan menyebabkan berbagai masalah di tengah masyarakat, di tengah manusia. Iya. Dan mencuri itu banyak jenis ya. Banyak jenis. Ada mencuri terkait dengan harta pribadi, dan ada mencuri terkait dengan harta umum. Iya. Karena itu sanksi bagi orang yang mencuri dalam Islam itu bukan main-main. Iya. Orang yang mencuri, terbukti dia mencuri dengan dua saksi atau dengan pengakuan dia, dan mencurinya ada hal yang disebutkan oleh para ulama pada barang yang nilainya di atas 1/4 dinar di tempat yang terjaga, ya, dan seterusnya ya, maka hukumnya adalah dipotong tangannya. Hukumnya adalah apa? Dipotong tangannya sampai ke pergelangannya. Ini kalau harta khusus yang dia curi. Tapi kalau yang dia curi adalah harta umum, ya ini bisa masuk ke dalam hukum ta'zir. Hukumnya bisa sampai dia dipenggal, dihukum mati. Jelas ya? Jadi bagus ya, koruptor itu dihukum mati itu bagus. Ya. Bagus untuk dihukum mati. Nah, itu memang adalah hal yang membuat jera, efek jera. Tapi banyak di antara manusia itu lemah, cara berpikirnya juga lemah, kerdil. Dia tidak mengerti. Jadi pikirnya menjatuhkan hukum mati untuk pencuri itu terlalu berat. Ya. Dia nggak pernah berpikir bahwa harta umum yang dicuri dipakai untuk kemanfaatan pribadi, betapa banyak dari manusia yang terlantar, orang kelaparan, hak yang terlanggar, kehormatan yang mungkin terinjak-injak. Nah, ini namanya orang tidak berakal. Tapi kalau dia memikirkan bahwa hukum itu ditegakkan dengan baik, ya akan menjadi sumber keamanan, nah itu orang yang bagus cara berpikirnya. Karena itu ketika ada yang memberi syafaat, meminta syafaat kepada Nabi terhadap sebagian orang, ada sebagian perempuan, dia mencuri, Nabi jatuhkan hukum potong tangan. Maka datang Usama bin Zaid meminta supaya diberi syafaat untuk perempuan ini, jangan dipotong tangannya. Maka Nabi Muhammad bersumpah, "Waimullah, law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat, laqata'tu yadaha." Demi Allah, andai kata Fatimah putri Nabi Muhammad yang mencuri, saya sendiri akan potong tangannya. Ini hukum tidak bisa dirubah-rubah. Jelas ya? Karena itu kalau dihukum pengadilan Islam, seorang apabila dia jatuh di dalam kekeliruan atau jatuh di dalam dosa seperti ini, mencuri, hal-hal yang dijatuhkan hukum hudud, maka itu tidak ada yang bisa merubahnya. Raja sekalipun tidak bisa merubahnya. Iya. Itu hukum Allah Subhanahu wa taala, harus apa? Harus ditegakkan. Baik, ini yang kedua ya, mencuri. Diharamkan juga zina. Sebab ini zina apabila terlihat di sebuah masyarakat, ini menunjukkan kehancuran akhlak. Iya. Di tengah masyarakat tersebut dan tersebarnya jalan-jalan kebinasaan. Iya. Dan itu akan menyebabkan lahirnya berbagai penyakit-penyakit dan kekejian-kekejian. Karena itu di pengharaman zina, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina, karena zina itu adalah kekejian, wasa'a sabila, dan jalan yang paling buruk.
Kemudian yang keempat, pengharaman membunuh anak-anak. Ya, ini haramnya membunuh. Membunuh secara umum ya, tapi dikhususkan di sini penyebutan membunuh anak-anak, sebab ini banyak terjadi di kalangan orang Arab di masa itu. Kemudian yang kelima, pengharaman dusta. Pengharaman untuk berdusta, mengada-adakan kedustaan. Iya. Dan yang keenam adalah ketaatan dan ketundukan terhadap pemerintah. Iya. Nabi SAW adalah pimpinan kaum muslimin. Beliau minta dibaiat jangan bermaksiat kepada Nabi dalam hal yang ma'ruf. Ya, maksudnya bahwa pemerintah itu ditaati dalam hal yang merupakan ketaatan, bukan maksiat. Pada hal yang ma'ruf, bukan pada dosa. Bukan pada dosa. Nah ini poin pokok ya yang diambil di dalam baiat. Di dalam baiat. Ya, oleh Rasulullah SAW. Ini memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran yang sangat banyak sekali. Wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'a mata mitatan jahiliyah. Siapa yang meninggal dan tidak ada di lehernya baiat, maka dia meninggal dalam keadaan mati jahiliyah. Dalam keadaan mati jahiliyah. Iya. Jadi baiat ini diambil oleh pemimpin. Karena itu Rasulullah tidak ada membaiat kecuali siapa? Para sahabat tidak ada membaiat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak ada baiat antara mereka. Tapi baiatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau baiat kepada pimpinan. Misalnya di dalam sebuah peperangan, Nabi tetapkan ada seorang pemimpin. Lalu mereka membaiat pemimpin untuk berperang sampai mati. Itu ada ya di dalam sirah para sahabat. Tapi baiat itu tidak ada di dalam syariat untuk selain pemimpin. Hanya harus dipahami. Karena itu apa yang beredar di kelompok-kelompok jemaah-jemaah, mereka punya baiat kepada pemimpin mereka, kepada imam mereka, kepada amir, atau apa saja dari penamaannya, diberikan dari baiat kepada pimpinan organisasi, yayasan, jamaah, kelompok, front, forum, apa saja, diberikan baiat di dalamnya, maka itu adalah bid'ah, bukan dari agama. Bahkan orang-orang yang baiat seperti itu, kalau dia mati, matinya adalah mati jahiliyah. Matinya adalah apa? Mati jahiliyah. Jadi baiat itu diambil dari seorang pimpinan, kepala negara. Kepala negara. Bagaimanapun kesalihan seorang yang salih, dia tidak boleh dibaiat kalau bukan pimpinan dan kepala negara. Jelas ya? Nah, ini ketentuan di dalam baiat. Karena itu tidak boleh ada yang mengatakan baiat sumpah setia untuk pemimpin, ya, untuk ketua, kepimpinan jamaah. Karena itu adalah hal yang tidak pernah terjadi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Itu sudut yang pertama. Sudut yang kedua, sebagai manusia dalam mengambil baiat itu luar biasa. Ya, kalau kita lihat baiat-baiat di kalangan jamaah-jamaah, misalnya antum lihat baiatnya Ikhwanul Muslimin, ya, jemaah-jemaah yang lain itu baiatnya, masya Allah, lebih hebat dari baiatnya para sahabat. Berbaiat di atas Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan Nabi ini hanya membaiat para sahabat 6 poin saja. Berbaiat di atas Al-Quran dan Sunnah, wah habis dia, tidak bisa bikin apa-apa nanti. Sebab dia harus tegakkan semua Al-Quran dan Sunnah itu. Jelas ya? Terhadap para sahabat saya, Nabi cuma mengambil berapa? 6 poin baiat saya. Karena itu baiat Nabi kepada para sahabat, tidak ada baiat umum. Jarir bin Abdullah baiat kepada Nabi untuk mendengar dan taat kepada pemimpin dan menasehati setiap muslim. Ada itu 3 baiatnya Jarir. Jelas ya? Ada lagi yang baiat Nabi supaya dia tidak lari di dalam peperangan. Jadi diambil poin-poin tertentu. Jelas? Apa yang dimaksudkan di belakang hal tersebut? Supaya seorang itu punya komitmen yang dia pegang.
ada hal yang dia pelihara di dalam keislaman. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan para sahabat, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Dari kaum mukminin ada sekelompok lelaki. Disebut lelaki sebab segala makna keperkasaan, kekuatan, kelaki-lakian itu ada padanya. Iya. Kenapa? Bagaimana mereka ini? Mereka jujur, tulus pada ahad yang mereka ambil kepada Allah. Inilah bai'at, di antara makna bai'at. Janji, bai'atnya mereka tulus di dalamnya. Ya, para sahabat yang berbai'at itu bagaimana? Di antara mereka ada yang sudah meninggal ketika ayat ini turun. Dalam keadaan dia sudah tunaikan bai'atnya. Dan di antara mereka masih ada yang menunggu. Tapi mereka tidak pernah mengganti. Tidak pernah apa? Menggantinya. Maka seorang muslim dan muslimah seperti itu. Harus ada dalam kehidupannya sesuatu yang dia pegang. Terus dia jaga. Dia pelihara. Iya. Karena itu Nabi SAW berwasiat kepada Abu Hurairah, jangan dia tinggalkan 3 amalan sebelum tidur. Jangan dia tinggalkan 3 hal di dalam hidupnya. Nabi berwasiat kepada Abu Dar Al-Ghifari 7 perkara. Nabi berwasiat kepada Uqbah bin Amir 3 hal dari jalan keselamatan. Ya. Dan berbagai wejangan Nabi SAW terhadap para sahabat Nabi SAW. Diambil poin-poin tertentu yang bisa dijaga dan apa? Dipelihara. Ya, karena itu kalau dia ambil komitmen pada dirinya, ya, misalnya dia komitmen kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak meninggal kecuali sebagai seorang penuntut ilmu, misalnya. Maka itu adalah sifat yang terpuji. Dia sisa pelihara dirinya bagaimana dia terus belajar dan menuntut ilmu. Ya, sebab ini dari amalan saleh dan ketaatan. Ada orang yang menjaga dari amalan salehnya, dari kebaikan bersedekah setiap hari misalnya, maka dia bersedekah terus sampai akhir hayatnya. Dia jaga dan dia pelihara. Walaupun itu adalah hal yang kecil, hal yang sedikit, tapi sesuatu yang bisa dia jaga dan bisa dia pelihara. Baik, maka ini dari manfaat-manfaat yang kita petik di belakang kisah Bai'atul Aqabah yang pertama. Kisah Bai'atul Aqabah yang kedua, ya, setelah 12 orang sahabat ini, Bai'at Aqabah yang pertama ini terjadi, maka mereka pun kembali ke negerinya, kembali ke kota Madinah. Ya. Dan di masa itu Nabi SAW telah mengutus Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu sebagai duta besarnya ke kota Madinah. Maka Mus'ab bin Umair pun mendakwai orang-orang Madinah dan masuk Islam penduduk Madinah. Ya, berbondong-bondong mereka menjawab keislaman. Jelas ya? Ya. Dan bisa dikatakan Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu duta besar Nabi SAW yang pertama. Dan mencatat keberhasilan yang sangat gemilang untuk Islam dan kaum muslimin. Akhirnya siap. Iya. Kota Yathrib, nama kota Madinah, siap mereka untuk menerima Rasulullah SAW. Maka Mus'ab bin Umair pun datang kepada Nabi SAW melaporkan akan hal tersebut. Maka di tahun berikutnya, di musim haji berikutnya, di tahun 13 Hijriah, maka datanglah sejumlah sahabat berbaiat. Itulah yang disebut dengan Bai'atul Aqabah yang kedua. Baik. Nah, ini di akhir fase Mekah. Ada kisahnya ya di dalam hadits riwayat Imam Ahmad. Haditsnya disebutkan oleh Syekh Al-Albani di silsilah hadits as-sahihah dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Jabir memberikan pensifatan terhadap dakwah Nabi secara umum sampai ke Bai'atul Aqabah. Ya, kata Jabir, ya, dikatakan bahwa Nabi SAW mengikuti manusia sampai ke rumah-rumah mereka di Uqab dan di Majannah. Ini 2 nama ya, dikenal di kota Mekah. Wafil mawasim bimina, dan di musim-musim haji di Mina. Yaqulu
may yu'wini, may yansuruni, hatta uballighu risalata rabbi walahul jannah. Maka Nabi berkata, siapakah yang menaungiku? Siapa yang menolongku? Hingga saya menyampaikan risalah dari Rabbku. Untuk dia adalah sorga. Untuk dia adalah sorga. Iya. Kata beliau, kata Jabir, sampai datang orang dari Yaman, dari Mesir. Ya. Dia datangi kaumnya. Maka kaumnya berkata, ihdar gulama Quraisy la yaftinuk. Hati-hati kamu dari anak muda Quraisy ini. Jangan sampai dia memfitnah kamu. Akhirnya Nabi SAW ya berjalan di tengah rumah-rumah mereka, tempat-tempat tinggal mereka. Mereka berisyarat dengan jari jemarinya. Ya. Berisyarat dengan jari jemarinya. Maksudnya untuk jangan ikut kepada Nabi SAW. Sampai akhirnya Allah datangkan sekelompok orang dari Yathrib, dari kota Madinah. Ya. Maka kata Jabir, kami pun menaungi beliau, kami membenarkan beliau. Maka keluarlah dari kami seorang lelaki, dia beriman kepada Rasulullah SAW, lalu dia membaca Al-Quran. Perhatikan ya, dia belajar, beriman dan sudah apa? Membaca Al-Quran. Jadi dia pulang dari Mekah itu, berjumpa dengan Nabi itu sudah dapat bekal dari ayat-ayat Al-Quran. Sebab itu pokok dalam keislaman dan memperkuat Islam dengan ilmu. Iya. Maka dia kembali kepada keluarganya. Keluarganya pun masuk Islam. Dan kata Jabir, walam yabqa darun min duwaril ansar illa wa fiha rahtun minal muslimin yudhiruna al-islam. Sampai tidak ada satu kampung dari kampung-kampung Al-Ansar kecuali di situ pasti ada sekelompok dari kaum muslimin yang menampilkan keislaman. Ya. Thumma tamaru jami'an, setelah itu mereka bersepakat. Ya. Mereka bersepakat sampai mereka berkata, bagaimana? Sampai kapan kita akan meninggalkan Nabi SAW? Beliau diusir di gunung-gunung Mekah dan ada kekhawatiran. Ya, maka bermula dari sinilah para sahabat Rasulullah, para sahabat ini, mereka pun ingin datang kepada Nabi SAW membaiat. Ya, maka datanglah mereka ke musim haji pada tahun 13 Hijriah, pada tahun 13 dari setelah diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, datang satu rombongan untuk membaiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berjumpa dengan beliau dan sekaligus ingin memboyong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemana? Ke kota Madinah. Iya. Maka di dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa begitu kami selesai dari haji, ya, selesai dari haji ya, berarti ini di akhir musim haji. Nah, ini pilihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memilih. Kenapa baiatnya dilakukan di akhir ayyamut tasyrik? Ya, agar supaya menjadi apa? Menjadi hari yang terakhir bagi para sahabat. Ya. Sebab kalau terdengar oleh orang-orang Quraisy bahwa penduduk Madinah telah membaiat Rasulullah, pasti mereka akan bikin masalah. Bahkan bukan orang-orang Quraisy saja, semua orang Arab akan menjadi apa? Mempermasalahkan hal tersebut. Tapi karena sudah terakhir musim haji, mereka tidak ada kesempatan lagi. Setelah baiat langsung pulang, kan begitu? Iya. Nah, ini dari keindahan Rasulullah SAW dalam mengatur strategi. Kalau mau disebut bahasa politik silahkan. Ya, itu memang politik dalam istilah syar'i namanya siasa. Tapi sekarang orang ini kalau politik itu ya seperti yang biasa kita saksikan. Yang namanya politik, siapa yang paling jago berbicara, paling jago akal-akalan, paling banyak duitnya, itu bisa menang. Kan begitu. Tapi kalau politik syar'i tidak seperti itu. Politik syar'i itu, siasa syariah, itu adalah pengaturan yang membawa kemaslahatan untuk kebanyakan orang. Nah, itu politik syar'i. Nah, itu ada di dalam syariat. Ada di dalam syariat. Nah, itu ada satu bagian tersendiri di dalam perpustakaan Islam tentang buku-buku seputar politik syar'i. Ya, seputar politik syar'i. Baik, insya Allah kapan-kapan saya akan berikan kisi-kisi dan dasar-dasar politik syar'i di dalam Islam. Baik,
Jadi maksudnya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan perhitungan dan pertimbangan. Iya, penuh dengan perhitungan dan pertimbangan. Jadi waktu itu kata apa namanya Ka'ab bin Malik, ya pada malam itu di Bai'atul Aqabah yang kedua ini bersama kami ada Abdullah bin Amr bin Haram. Ini ayahnya Jabir bin Abdullah. Ikut hadir di situ. Ya. Wa kunna naktumu man ma'ana min qaumina, dan kami sembunyikan orang yang bersama kami di tengah kaum kami dari kaum musyrikin. Mereka tidak terlalu banyak bicara, para sahabat. Iya. Tidak terlalu banyak bicara. Maka mereka minta supaya ayah Jabir besok menjadi juru bicara kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi waktu itu setelah apa namanya Abdullah bin Amr bin Haram ini, beliau juga masuk Islam dan ikut di Bai'atul Aqabah tersebut, maka dimaklumi ya dari sejarah hidup beliau, beliau hadir di perang Badar, kemudian beliau hadir di perang Uhud, dan beliau terbunuh di perang Uhud sebagai orang yang mati syahid radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram ini ayah Jabir, itu dari sisi keutamaan dia lebih afdal daripada anaknya Jabir. Jabir memang lebih banyak meriwayatkan hadis, tapi dari sisi keutamaan ini adalah sahabat yang penuh dengan keutamaan. Orang yang hadir di perang Badar, dia hadir di perang Uhud, mati syahid di perang Uhud. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma kallamallahu ahadan qad illa min wara'i hijab." Nabi berkata kepada Jabir, Allah tidak pernah berbicara kepada seorang pun kecuali di belakang tirai. Wa kallama abaka kafahan. Tapi Allah berbicara langsung kepada ayahmu, wahai Jabir. Berbicara langsung kepada Abdullah bin Amr bin As. Jelas ya? Baik, sampai disebutkan di dalam hadits riwayat Ibnu Majah bagaimana ya ditanyakan kepada ayah Jabir, wahai hambaku, apa yang kamu inginkan untuk saya berikan, untuk aku berikan? Maka ayah Jabir berkata, wahai Rabbku, saya ingin engkau menghidupkan saya lagi. Kemudian saya terbunuh lagi di jalan Allah untuk kedua kalinya. Untuk kedua kalinya. Karena nikmatnya mati syahid tersebut. Iya. Dan beliau mempunyai berbagai keutamaannya di dalam sirah dan biografi beliau. Ya radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Ya. Kemudian di di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah disebutkan bahwa jumlah mereka, kata Ka'ab bin Malik, wa nahnu sab'una rajulan, kami 70 orang laki-laki, wa ma'ana imra'atan, dan bersama kami ada 2 orang perempuan, yaitu Nasibah bintu Ka'ab, ya, Ummu Umarah dan Asma bintu Amr bin Adi bin Thabit. Ya, ada 2 orang perempuan. Ini hadits riwayat Ibnu Majah ya, dalam sisi riwayat. Ya, dan ada sebagian ulama mengatakan jumlahnya 72. Jumlahnya 73 dan 2 orang perempuan. Jadi semuanya berapa? 75. Itu dalam riwayat Al-Hakim. Ya. Baik, ala kulli hal itu riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa jumlah mereka sudah semakin banyak yang datang. Ini khususnya bukan di Madinahnya, tapi orang-orang kota Madinah datang ke Mekah haji khusus untuk membaiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, datang untuk membaiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi di dalam hal tersebut, ya, Al-Abbas bin Abdul Muttalib pada saat baiat itu mereka berjumpa dengan Nabi, ya, dan disebutkan ya berjumpanya di malam hari. Mereka datang sedikit-sedikit, ya, supaya tidak kelihatan. Sampai berkumpul semua, maka Nabi pun berbicara. Dan Nabi sudah datang sebelumnya, dan beliau hanya membawa Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya saya. Maka Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang berbicara waktu itu. Beliau berkata, wahai sekalian orang-orang Khazraj. Iya. Wahai sekalian orang-orang Khazraj.
Sesungguhnya, jadi orang Arab itu kalau menyebut Khazraj, itu mereka maksudkan kaum Al-Ansar, Aus dan Khazraj. Karena mereka dianggap sama oleh orang-orang Arab. Ya. Sesungguhnya Nabi Muhammad ini dari kami, kata Al-Abbas. Kalian sudah tahu tentangnya. Dan kaumnya ya telah melarang dia. Ya, telah melarang dia. Jadi kalau kalian ingin membawa Nabi SAW, kemudian Al-Abbas berkata, Nabi ini sekarang dia tidak mau kecuali dia ingin bersama kalian dan ikut bersama kalian. Sekarang kata Al-Abbas, kalau kalian memang bisa memenuhi untuk Nabi SAW dakwah apa yang kalian dakwakan kepada beliau dan kalian membaiatnya ya untuk melawan orang-orang yang menyelisihi beliau dan kalian siap menanggung semua konsekuensi di belakangnya, maka tidak ada masalah. Tapi kalau kalian menganggap bahwa diri kalian akan menyerahkan Nabi kepada musuhnya atau mengkhianati beliau setelah Nabi pindah kepada kalian, maka kata Al-Abbas, dari sekarang hendaknya kalian meninggalkan Nabi SAW karena beliau tetap akan selalu berada di atas kemuliaan dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari kaumnya. Jelas ya? Baik. Maka ini peringatan dari Al-Abbas radhiyallahu taala anhu ya kepada para sahabat. Maka setelah Al-Abbas itu berkata, ya. Maka kata Ka'ab bin Malik, ya kami sudah mendengar apa yang kamu ucapkan. Maka biarkan Rasulullah, maka berbicaralah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ambillah untuk dirimu dan untuk Rabbmu apa yang kamu senangi dari kami. Apa sih yang kamu senangi kami akan berikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berbicara. Lalu beliau membaca Al-Qur'an dan mendakwai mereka kepada Allah dan mereka arahkan mereka dan Nabi mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Iya. Untuk masuk ke dalam Islam. Jadi ini bagaimana proses para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Bai'atul Aqabah yang kedua ini. Iya. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai berbicara, di dalam riwayat yang lain dari hadits Jabir, Nabi menerangkan ya tentang baiatnya. Atau para sahabat bertanya waktu itu, ya Rasulullah, kami baiat engkau terhadap apa? Nah, maka ini ada 5 poin baiat Nabi terhadap para sahabat di Bai'atul Aqabah yang kedua. Yang pertama, membaiat, kata beliau, tubayi'unani ala sam'i wa ta'ati nasyati wal kasal. Kalian membaiat saya untuk mendengar dan taat dalam kondisi bersemangat maupun dalam kondisi malas, tidak bersemangat. Yang kedua, wan nafaqati fil usri wal yusur. Kalian membaiat saya untuk berinfak di masa susah maupun di masa lapang. Yang ketiga, walal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Kalian membaiat saya untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang keempat, wa an taqulu fillahi la takhafuna fillahi laumata laim. Ya, dan kalian berucap tentang agama Allah, menyampaikannya, jangan kalian takut di dalam membela agama Allah terhadap ucapan siapapun yang mencela. Yang kelima, wa la tansururi ya wa tamna'uni idza qadimtu alaikum mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum. Kemudian yang kelima, kata Nabi, kalian wajib untuk menolongku dan melindungiku apabila saya tiba di negeri kalian, dan kalian melindungiku seperti kalian melindungi diri-diri kalian, istri-istri kalian, dan anak-anak kalian. Kemudian kata Nabi, walakumul jannah, kalau kalian tepati ini, untuk kalian surga. Jelas ya? Maka ini seluruh sahabat yang hadir di Bai'atul Aqabah, ya, ini orang-orang yang dicatat oleh para ulama sebagai sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Karena tidak diketahui dari mereka ada yang merubah baiatnya. Ada yang merubah baiatnya. Jelas ya? Jadi ini subhanallah ya, 5 poin. Poin yang pertama itu sama dengan poin yang terakhir di Bai'at Al-Aqabah yang pertama. Dengar dan taat kepada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua berinfak. Dan ini memang penting dalam membela agama. Iya. Seorang itu dalam membela Islam harus ada sesuatu yang dia korbankan. Iya. Ada sesuatu yang dia berikan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Kita masih akan membaca ya sejumlah dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah ke Madinah. Itu pengorbanan para sahabat radhiyallahu taala anhu, hal-hal yang sangat menakjubkan. Ya. Perkara yang sangat ajaib sekali. Mungkin kalau dicerita di kalangan orang tertentu dianggap itu dongeng, tidak pernah terjadi secara kenyataan. Tapi itu ada di tengah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pembelaan mereka dan bagaimana mereka meninggikan agama ini dengan segala hal yang mereka miliki. Radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian yang ketiga amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Ini hal yang penting dari proses pengembangan Islam, kemudian perpindahan pondasi dari Mekah ke Madinah. Ya, maka harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang keempat kalimatul haq, berucap kebenaran dan tidak takut kepada siapapun. Ya. Ini di posisi memang harus menyampaikan dari kebenaran itu. Iya. Kemudian yang kelima adalah berperang untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan dijanjikan untuk mereka surga. Begitu Nabi sudah menyelesaikan untuk apa dibaiat, maka yang paling pertama menyerahkan tangannya untuk membaiat, dan ini dicatat untuk beliau dalam sejarah, adalah sahabat Al-Bara ibn Ma'mur Al-Bara ibn Ma'rur radhiyallahu anhu. Iya. Al-Bara ibn Ma'rur radhiyallahu taala anhu. Iya. Maka beliau pun membaiatnya. Ya, dan beliau berkata, "Ya Rasulullah, kami ini adalah orang yang memang ahli dalam peperangan dan ahli dalam persenjataan. Kami warisi dari generasi kami sebelumnya turun kepada setiap generasi." Dan memang ya, orang-orang Quraisy ketika tahu bahwa Nabi berhijrah ke Madinah, itu mereka sangat panik sekali. Ya, karena kabilah Al-Aus dan Al-Khazraj ini dua kabilah dikenal di kalangan orang-orang Arab sebagai jagoan perang. Ya. Maka berarti Nabi SAW berpindah ke tempat yang sangat kuat sekali. Jelas ya? Karena itu di kisah hijrah ya, segala cara bagaimana mereka inginkan supaya membatalkan apa? Hijrah Nabi SAW dan para sahabat ke sana. Baik. Dan di posisi ini, sahabat Abul Haytham ibn Taiham, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Ya Rasulullah, ya, antara kami dan orang-orang Yahudi itu ada berbagai ikatan-ikatan. Ya. Dan kami akan memutus hubungan kami dengan Yahudi." Kata Abul Haytham bin Taiham. Tapi jangan sampai kami memutus melakukan hal tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan engkau, meninggikan engkau, kemudian engkau kembali kepada kaummu ke Mekah lalu meninggalkan kami di Madinah. Ya. Jadi maksudnya jangan sampai setelah engkau berjaya Rasulullah, kamu tinggalkan kami di Madinah, kamu pulang ke mana? Ke Mekah, ke tengah kaummu. Maka Nabi SAW tersenyum. Kata beliau, "Bal ad-dam bid-dam." Darah dengan darah, kata beliau. "Wal hadamul hadam." Kehancuran bersama dengan kehancuran. "Inna minkum, ana minkum, wa antum minni." Kalian, saya dari kalian dan kalian dari saya. "Uharibu man harabtun." Saya akan memerangi siapa yang kalian peperangi. "Wa usalimu man salamtum." Dan saya akan berdamai dengan siapa yang kalian terikat perdamaian dengan dia. Jelas ya? Ini proses baiat namanya. Darah al-hadam. Ya, jelas ya? Ketika diperlukan bersama, ada hal yang mengharuskan tertumpah darah, kita akan menumpahkan darah bersama. Ya.
menanggung kerugian, ada kehancuran, kita akan menanggung kerugian bersama. Ya, ya. Jadi ini suatu yang mengikat, keadilan untuk semua pihak, dan hal yang mempererat hubungan. Ya. Semakin menambah kepercayaan. Baik. Maka di kondisi itu, ya, kami pun berdiri, kata Jabir, lalu membaiat. Ya. Tiba-tiba As'ad bin Zurarah, dan waktu itu As'ad bin Zurarah termasuk yang paling muda yang hadir. Ya. Dia berkata, sebentar wahai penduduk Madinah. Bentar. Ya. Wahai penduduk Madinah. Ya. Kata beliau, sesungguhnya kita ini tidaklah menebas dari hati-hati unta dalam peperangan, kecuali kita pasti tahu bahwa beliau ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita keluarkan beliau hari ini menuju kepada negeri kita, kita bawa ke kota Madinah, itu artinya beliau akan meninggalkan semua orang Arab. Dan itu artinya peperangan terhadap orang-orang terbaik di antara kalian. Iya, dan itu artinya pedang-pedang kalian akan dihunus untuk hal tersebut. Iya. Maka kata As'ad bin Zurarah, kalian sabar di atas hal tersebut? Iya. Ataukah kalian takut? Iya. Pada diri-diri kalian. Maka beliau memberikan peringatan, ya. Maka kata para sahabat, amit anda ya Sa'ad, jauhkan tanganmu ya Sa'ad, kami ingin bayat Nabi. Lalu para sahabat berkata, wallahi la nadau hadhil bai'a abada wala naslubuhu abadan. Kata para sahabat, demi Allah, kami tidak akan meninggalkan baiat ini selama-lamanya dan kami tidak akan pernah mencabutnya. Maka kami pun membaiat Nabi, kata Jabir, kami pun semuanya membaiat. Ya, dan Nabi mengambil atas kami baiat lalu mensyaratkan. Ya, tapi beliau berjanji, beliau berkata untuk kalian adalah sorga. Untuk kalian adalah sorga. Jadi di sini saat As'ad bin Zurarah masih muda, ya, tapi dia punya pikiran yang jauh. Ya, dia ingatkan kaumnya, bukan artinya dia menentang baiat, tapi dia ingatkan kaumnya konsekuensi di belakang baiat supaya semuanya paham. Artinya kalau kalian berbaiat sekarang ini, ya, maka kalian ini di atas satu agama, seluruh orang Arab berbeda dengan kalian. Kalian akan berbeda dengan mereka. Ya, kemudian yang kedua, ya, pasti akan terjadi peperangan di tengah kalian. Ya, kemudian yang ketiga, siapa yang kalau terjadi hal ini, maka pedang-pedang kalian akan terhunus untuk hal tersebut. Ya, maka ini peringatannya indah supaya para sahabat lebih mengetahui dan memahami konsekuensi akan baiat ini. Tetapi mereka semuanya, ya, tidak bergeming, tidak berubah dari membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta supaya mereka mengeluarkan 12 naqib. 12 orang yang terpilih dari mereka sebagai naqib, sebagai sebagai wakil atau sebagai orang yang mengajari mereka. Maka mereka pun bermusyawarah, maka dikeluarkanlah dari mereka 12 naqib, Khazraj, dan 3 orang dari Aus. Jadi caranya mereka bermusyawarah, memang berpikir di dalam hal tersebut dan keahliannya di situ. Baik. Jadi pada saat terjadi Bai'atul Aqabah ini, ya, itu terdengar suara syaitan, raungan syaitan. Ya. Kemudian dia berteriak, ya, wahai ahlul wahai ahlul jubabi, wahai ahlul jubajib. Maksudnya wahai orang-orang yang berada di rumah-rumah, dia panggil, halakum fi mudammam. Tidak. Ya. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yad'unani mudammaman yaz'umunani mudammaman wa ana Muhammadun. Mereka selalu menyangka saya mudammam padahal saya adalah Muhammad. Saya akan selalu terpuji dimanapun saya berada. Ya. Jadi syaitan berteriak. Ini sekarang mudammam ini, perhatikan dia. Wasubatu ma'ahu. Dan orang-orang ini 70 ini subah dianggap orang-orang yang murtad dari agamanya. Ini sudah mengikutinya.
Ya, qad ajma'u ala harbikum. Mereka sudah bersepakat ingin memerangi kalian. Begitu terdengar suara syaitan itu teriak syaitannya. Dan syaitan ini sudah berteriak berulang kali. Ini salah satu teriakannya. Jelas ya? Akan datang nanti bagaimana teriakan syaitan di mana? Di perang Uhud. Iya. Baik. Nabi SAW berkata, bersabda, Hada azabul aqabah. Hada ibnu azyab. Ini azab al-aqabah. Itu namanya syaitan. Salah satu nama syaitan. Dikatakan dia namanya azab. Dan bisa juga dikatakan ibnul azyab. Ya, kalau ada yang kasih teka-teki kepada antum, siapa itu orang yang bernama Azab ibnul Azyab? Jawabannya adalah siapa? Syaitan. Ya. Ini syaitan. Maka Nabi berkata, Isma ay adu Allah. Dengarlah wahai musuh Allah. Ama wallahi la afrughanna lak. Kata Nabi, demi Allah, saya akan mengerahkan seluruh waktuku untuk memerangi kamu. Iya. Jelas ya? Jadi ini sudah ketahuan, maka ini hal yang paling berbahaya, yang paling dikhawatirkan. Yang paling dikhawatirkan. Iya. Dan waktu itu, subhanallah, para sahabat Rasulullah SAW, iya. Di antara sahabat ada yang berkata, sebutkan namanya Al-Abbas ibn Ubadah ibn Nadlah. Beliau berkata, Walladhi ba'ataka bil haqq. Demi yang mengutus engkau, demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran, ya Rasulullah. La in syi'ta lanamilanna ala ahli Mina gadan bi asyafina. Kalau engkau ingin, besok kami akan menyerang penduduk Mina dengan pedang-pedang kami. Ini siap ya untuk mati semuanya. Membela Nabi. Kata Nabi SAW, lam u'mar bidalik. Saya belum diperintah untuk hal itu. Saya belum diperintah untuk hal tersebut. Iya. Ini harus dipahami ya. Jangan pikirnya mau mati saja. Ya. Harus pertimbangkan kekuatan, pertimbangkan strategi, itu banyak yang dipikirkan. Karena itu Nabi berkata, saya belum diperintah untuk hal itu. Dan lihat ya bagaimana para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari keseriusan mereka dan pembelaan mereka terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini beberapa penggalan ya terkait dengan Bai'atul Aqabah. Yang kedua, dan bagaimana Rasulullah SAW mengambil bayat dari para sahabat dan kesiapan para sahabat di dalam hal tersebut. Ya, dan terdapat di dalam kisah ini hal-hal yang sebenarnya sangat patut kita renungi ya. Bagaimana kedalaman Rasulullah SAW dalam mengatur strategi. Ya. Dan mengurus kemaslahatan umat. Dan apa-apa yang beliau simpulkan, apa-apa yang beliau putuskan kepada para sahabatnya itu semuanya penuh dengan pertimbangan. Ya, dengan sesuatu yang sangat jauh ke depan. Nah, ini patut dicontoh untuk umat ini. Ya, sampai di dalam strategi perang pun Nabi memberikan tuntunan-tuntunan yang di masa sekarang itu dianggap luar biasa oleh ahli-ahli perang. Karena itu Nabi SAW ketika di dalam peperangan, kalau para sahabat bawa tombak, Nabi berkata, kalau kalian sudah dekat dari musuh, maka lemparlah dengan tombak kalian. Tapi syaratnya kalau sudah dekat. Nah, itu baru tepat sasaran kalau sudah dekat. Karena tombak ini kalau dia dari jauh, walaupun dia ahli, umumnya kemungkinan meleseknya itu lebih banyak. Tapi kalau dekat, nah itu kemungkinan untuk kena ke sasaran lebih apa? Lebih banyak. Iya. Dan syariat itu seperti itu. Bukan masuk ke dalam hal mencoba-coba. Tapi masuk ke dalam hal yang pasti meraih kemenangan dengan cara yang benar dan tepat. Ya, dan itu banyak sudut ya dipelajari dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hal ini. Ya, wallahu taala alam. Baik.